Om Swastiastu. Halo adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, nama kakak Gede Prediana Pratama dengan NIM 2011 03 12 85. Nah, sebelum ke materi, kakak mau nanya, bagaimana kabar kalian semua? Apakah keadaan sehat? Kak harap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada pertemuan kali ini, kakak akan menjelaskan tentang materi konsep FPB, KPK, bilangan prima, dan bilangan kompos. Nah, sebelum ke pembahasan, kita harus tahu dulu bagaimana pengertian dari konsep-konsep tersebut. Nah, yang pertama yaitu konsep FPB, di mana FPB itu sendiri merupakan faktor persekutuan terbesar, yang dimana dalam bahasa Inggrisnya Great Common Divisor, yang dimana faktor merupakan bilangan yang habis membagi sebuah bilangan tanpa sisa. Nah, contohnya yaitu bilangan 12. Nah, 12 ini bisa dibagi dengan angka berapa aja? Ya, betul. Yang bisa dibagi habis dengan 12 ini yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, contoh selanjutnya yaitu bilangan 16. 16 ini bisa dibagi dengan angka apa aja? Ya, betul. 16 ini bisa dibagi dengan angka 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, sekarang kita mencari faktornya, faktor yang sama, yang dimana pengertiannya itu faktor persekutuan terbesar, dimana persekutuan itu artinya angkanya yang sama atau sejenis. Nah, dari bilangan 12 dan 16 ini, coba kita lihat angka dan faktor apa saja yang sama. Ya, betul. 1, lagi 2, lagi 4. Nah, jadi faktor yang sama atau sejenis atau persekutuan itu adalah 1, 2, dan 4. Nah, kemudian untuk mencari nilai FPB tersebut, kita lihat dari pengertian ini ya, faktor persekutuan terbesar. Jadi kita lihat faktor atau angka yang terbesar. Faktor yang sama ini ya, kita cari mana yang terbesar di antara 1, 2, dan 4. Ya, betul. Dari dari bilangan 12 dan 16 ini, nilai FPB itu adalah 4. Ya. Selanjutnya yaitu KPK. Di mana KPK itu sendiri merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Atau dalam bahasa Inggrisnya, least common multiple. Yang dimana kelipatan persekutuan merupakan kelipatan dari suatu bilangan yang sama dengan kelipatan bilangan lainnya. Contoh, bilangan 4. Bilangan 4 ini. Kemudian, kan gini, 4 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12 ditambah 4 sama dengan 16. 16 ditambah 4 sama dengan 20, dan seterusnya. Yang dimana perkelipatan berarti bilangan 4 ini ditambah dengan 4, ditambah 4, ditambah 4, dan seterusnya, gitu ya. Selanjutnya bilangan 8, sama seperti bilangan 4 ini, yang dimana 8 ditambah 8, ditambah 8, ditambah 8, gitu ya. Ya, hasilnya seperti ini. 8 ditambah 8, 16. 16 ditambah 8, 24. 24 ditambah 8, 32. 32 ditambah 8, 40. 40 ditambah 8, 48, dan seterusnya. Gitu ya.
Nah, kemudian kita cari kelipatan yang sama dari faktor yang sudah kita kerjakan tadi ya, yang ini ya. Kita cari angka yang sama, karena di dalam pengertian ini kelipatan persekutuan, berarti kita cari nilai atau angka yang sama atau mirip, seperti angka 8 lagi apa lagi dek, 16 lagi 24. Ya betul. Nah, sekarang untuk mencari KPK ini kita lihat dari pengertiannya. KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita cari nilai yang terkecil dari kelipatan yang sama ini, dari ketiga ini ya, 8, 16, dan 24. Ayo, siapa yang tahu berapa nilai KPK-nya? Ya, betul. Nilai KPK tersebut adalah 8. Baik, materi yang selanjutnya yaitu bilangan prima. Bilangan prima merupakan bilangan yang hanya memiliki dua faktor atau bilangan itu sendiri, di mana bilangan prima terdiri dari beberapa angka yaitu 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu bilangan komposit, di mana merupakan bilangan asli lebih dari satu yang bukan adalah bilangan prima. Yang dimana bilangan komposit ini dinyatakan sebagai faktorisasi bilangan bulat atau hasil perkalian dua bilangan prima atau lebih. Bisa juga dinamakan sebagai bilangan yang punya faktor yang lebih dari 2. Nah, dimana ada beberapa bilangan komposit tersebut yaitu 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, dan 18. Dimana kalau secara logika ya, kita bisa mengambil dari angka yang tidak ada di bilangan prima. Seperti ini ya, 2, 3, nah ini kan 4, berarti di kompositnya kita taruh 4, habis itu sehabis 4, 5, nah ini kan 6, berarti di sini taruh 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu ya, seperti kalau berpikir secara logika ya, seperti itu. Kak, kenapa angka 1 tersebut tidak termasuk bilangan prima atau bilangan komposit? Nah, begini adik-adik, karena pada bilangan prima yang dimana harus memiliki dua faktor yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Yang dimana misalnya 2 dibagi 2 ini 2 dibagi 1 hasilnya 2. Lalu 2 dibagi 2 bisa yaitu 1, itu maksudnya. Kalau 3 dibagi 1 bisa, 3 dibagi 3 bisa. Itu namanya dua faktor ya. Begitu juga bilangan komposit, di mana harus memiliki dua faktor atau lebih. Bisa dua faktor, bisa lebih dari dua faktor. Kalau bilangan prima itu harus dua faktor ya. Kalau bilangan komposit itu lebih dari dua faktor, nggak apa-apa. Misalnya ini 4, faktornya itu adalah 2, 4, dan 1 itu ya. Begitu juga bilangan 6 ini faktornya yaitu 1, 2, 3, 6 gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan metode pohon faktor. Jika menggunakan metode atau cara FPB dan KPK tadi itu kan terlalu panjang, misalnya ada angka yang besar-besar gitu misalnya, kan biar gak panjang gitu nulisnya, kita buat gini aja ya biar lebih pendek, menggunakan metode pohon faktor. Misalnya
Contoh soal yang pertama yaitu tentukanlah nilai FBB dari faktor 30, 60, dan 24 adalah. Nah, jawabannya adalah seperti ini ya caranya. 30, kita tulis dulu 30. Jika sudah, lalu kita menggunakan bilangan prima, yaitu 2 dibagi 2. 30 dibagi 2, berapa hasilnya adik-adik? Ya, betul, 15. 30 dibagi 2 adalah 15. Habis itu, kita dibagi lagi, dibagi 2. Apakah bisa dibagi 2? 15 dibagi 2, apakah bisa? Tidak, karena hasilnya itu bakal koma. Nah, jadi kita ambil lagi bilangan angka dari bilangan prima tersebut, yaitu angka 3. Nah, 15 dibagi 3, apakah bisa? Bisa, yaitu hasilnya adalah 5. Nah, jadi faktor dari 30 ini adalah 2, 3, dan 5. Nah, jika sudah menemukan faktornya ini 30, sekarang kita cari faktor 60. Nah, kita tulis dulu 60, kemudian dibagi 2. Habis itu, 60 dibagi 2 adalah 30. Nah, kemudian 30 ini kita bagi lagi dengan 2. Hasilnya adalah 15. Nah, kemudian 15 dibagi 2 kan tidak bisa ya, seperti yang tadi 30 ini. 15 ini maksudnya kan tidak bisa ya dibagi 2. Misalnya dibagi 3. Nah, kita dibagi 3. Ya, 15 dibagi 3 adalah 5. Itu ya. Nah, kan udah menemukan faktor dari 60 ini ya, 2, 3, dan 5. Sekarang kita cari faktor dari bilangan 64 ini ya. Sama seperti caranya yang tadi ya, kedua ini, 30 sama 50. 24. Kita gunakan bagi 2. Apakah bisa? Jawabannya ya bisa. Itu hasilnya adalah 12. 24 dibagi 2 adalah 12. Kemudian 12 lagi dibagi 2, apakah bisa? Jawabnya bisa. Hasilnya adalah 6. Kemudian 6 ini dibagi dengan berapa? Biar bisa ya. Ya, dibagi dengan 2. Itu hasilnya adalah 3. Nah, jadi faktor dari 24 ini adalah 2, dan 3. Itu ya. Kemudian jadi FBB dari 30, 60, dan 24 yaitu kita cari dulu ya. Nah, 30 ini faktorisasinya yaitu 2, 3, 5. Nah, caranya itu dikalikan ya seperti ini. 2 dikali 3 dikali 5. Itu ya. Kemudian yang untuk 60 ini sama ya. Akan tetapi jika faktorisasinya sama seperti ini, 2, berarti pangkat 2 gitu. Kalau 3 seperti ini ya. Kalau duanya itu ada 3 seperti ini. 2, ada 3 berarti 2 pangkat 3 itu ya. Seperti ini. 60 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 ini ya, dikali 5. Nah, kemudian yang bilangan 24 ini karena 2-nya ada 3, jadi 2 pangkat 3 dikali 3. Kali 3 ini ya. Nah, atau untuk mencari nilai FBB ini, di mana kita cari faktor yang sama dan pangkatnya yang terkecil. Nah, kita cari dulu faktor yang sama apa saja. 2 kan sama nih, 2 sama. Habis itu 3 sama. Kemudian yang ini sama keduanya, tapi yang 24 ini tidak ada 5 karena dari faktorisasi ini tidak ada di hasilnya 5.
yang dimana 2 faktorisasinya ada di 30, 2 ada di faktorisasinya di 60, begitu juga 2 ada di faktorisasi di 24, dan 3 ini ada di faktorisasi 30, ini ada di faktorisasi 60, dan ini ada di faktorisasi 24. Kemudian 5 ini ada di faktorisasi di 30, dan 5 ini juga ada di faktorisasi 60. Akan tetapi 5 ini tidak ada faktorisasi di 24. Nah, kemudian kita cari faktor yang sama dan pangkatnya terkecil. Faktor yang sama berarti kita ambil ini 2. Habis itu kita ambil ini juga. Ini sama 2. Ini tidak kita ambil karena yang 24 ini faktorisasi 5-nya tidak ada. Jadi yang kita tulis itu adalah 2 dikali 3 itu ya. Nah, hasilnya adalah 6 itu ya. Jadi hasil dari faktor 30, 60 dan 24 adalah 6 itu ya. Nah, selanjutnya itu contoh yang kedua, metode pohon faktor. Akan tetapi di sini beda soalnya ya. Yang tadi menggunakan FEB, yang ini menggunakan KPK. Dan angkanya sama ya, seperti yang tadi. Caranya jawab. Kakak langsung aja ya. Nah, seperti itu ya, sama caranya. Akan tetapi untuk mencari KPK-nya itu berbeda, di mana KPK itu perkalian semua faktor dan pangkat yang terbesar. Perkalian semua faktor itu berarti semua dikalikan. Akan tetapi kalau angkanya sama seperti ini, faktorisasinya sama, hanya buat satu aja. Misalnya ini faktor yang terbesar itu yang mana? Maka sama pangkat yang terbesarnya itu adalah ini 3, 2 pangkat 3. Berarti kita tulis 2 pangkat 3. Terus ini faktornya sama, pangkatnya sama juga, berarti kita tulis sama 3 gitu aja. 5-nya itu kita tulis 5. Jadinya seperti ini ya. 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 sama dengan, nah, di mana 2 pangkat 3 ini artinya 2 dikali 2 dikali 2 itu ya. Kemudian dikali 3 dikali 5. Nah, berapa hasilnya? Ayo anak-anak, siapa yang tahu? Nah, hasilnya itu adalah 120. Ya, begitu ya. Nah, sekian yang bisa kakak jelaskan tentang materi KPK, FPB, bilangan prima, dan bilangan komposit. Jika kalian masih bingung, kalian bisa mencobanya di rumah. Karena semakin kalian sering mencoba, maka semakin bertambah juga ilmu kalian tentang konsep-konsep yang sudah kakak jelaskan tadi. Nah, mohon maaf jika ada kata-kata kakak yang kurang berkenan di hati kalian. Akhir kata kakak tutup dengan Krama Sakti. Om, Santi, 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 Om. Makasih adik-adik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.